Salam. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Huriani tuhata taparade marohata laho mamuhai parminggota diobason marhahohomon mahita satoki. Amin. Tapuji Tuhata marende hita sian bukuende nomor 2 ayat sada sahat rodi ayat tolu. Bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, namano palangit dohot tanoon. Amen. Marolopolop tu debata ama alesandok tanoon, endehon hamuma hamuliaon ni goarna, marmulia bain hamu puji-pujianna, dok hamuma mandok debata, tung nasusokal do akka pambahenanmu, binahen ni hinatimbul ni gogom, ikon marsomba tuho akka musum. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogonaso hatudosan. Holan ala ni asin ni roham sambingdo. Umbahen natarbahen hami marpungu di jolo. Marsada ni roha martangiang tuho. Di parbaga-baga hodo di bagasan hatam. Molo adong dua manang tulu halak marpungu marhite-hite goarmu. Lehonon mudo na pinangido nasida. Ale Tuhan pasaut ma baga-bagami, tangihon ma pangiduan nami,
Lehon ma natau hanguluan nami. Lehon ma dihami saleleng dihasianganon. Parbinotoan dihasitongan mi. Dohot dihanguluan saleleng-leleng na. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul maham. Tabegema kor sian ina parari Kamis.
Kapuji Tuhata merendahita sian bukuende nomor 220 tolu ayat sada sahatu ayat 2. Huriani Tuhata tabegema hata ni debata patujolo ni jamita turpuk tuari minggu sadarion di mana tersurat di pangukapon bidupitu dimulai sian ayat sia sahat rodi ayat 10 pitu. Pangukapon bidupitu ayat sia sahat rodi ayat 10 pitu. Asata jahama margati soring. Dung salpui adong ma hubereng masay torop na so dapot bilangan ni jolma sian nasa bangso marga dohot hum dohot hata akka na jongjong diadopan ni habangsay dohot diadopan ni biru-birui akka na maruloson abit na saksak jala na maniop mare-mare di tangan na sida. Ogo masora na sida manjojo kani nama tua madi di batata nama kuduli habangsai oh di biru-birui. Jadi jongjong masa luhut suru-suruani humaliang habangsai dohot humaliang akka situai dohot parngolu naopati dungi manukap manasida di jolo ni habangsai uhut marsomba tu debata. Nina nasida ma amen. Puji-pujian dohot hasangapon, dohot hapistaran, dohot hamualition, dohot hagun, dohot hatoguon madi di batata, rodi saleling-leleng na. Amen. Dungi mangalusi ma sada sian akka situa, didok ma mandok ahu. Ise doakai, jala sian dia doro akka namaruloson abit na saksaki. Jadi hudok ma mandok ibana, ale tuaku hodo ubotosa, gabe didok ma tuahu, ima akan nau rosian hapor suhon godang, nunga diburi nasida abit nasida, jala dipasaksak di bagasan mudar ni biru-birui. Alani i sai di jolo ni habangsa ni debatado nasida, mangoloi ibana, arian dohot borngin di bagasan joronay jala ibana na makuduli habangsay mapaulihon inganan di atas nasida. Dang be male nasida, dang be mauas,
yang be ditinggang gelas ni hari nasida, mana di dia namohope. Ayat 10 piturap hitaman jaha. Ai parmahanon ni biru-biru na di parsitongan ni habang saido nasida. Jadi togihonon nama nasida tu akamual aik hamuluan. Jadi apusan ni debatan nasalilu lusian dan mata nasida. Ido sahatna martua ma akka namanangihon hata ni debata naupeopsa jala namangulahosa. Amin. Tabegema kor sian punguan ina Naomi. Marende hita sian buku den nomor 121 ayat 1 ayat 2. Deva
bagasan gorni Tuhan ta Yesus Kristus. Dia kaari nang tabulus tutu godang do akka pangalosyota nasotama maradop ponak kadongata maradop ponak keluarga tarlumo bima maradopon debata alani marhite unduk dohot serep ni roha Roma hita tujolo ni debata lao mangido hasesaan ni dosat tabe martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Ale debata Tuhan nami nabadia, ama nami di bagasan Yesus Kristus, mauliate ma roha nami diho, ala say jupang nami do dame na sumurungi ditikiro hami marsomba di adopamu, ala ni pakaholongim di hami na mardosaon, umbahini rodo hami nuaing marsomba di adopamu, mangido hasesaan ni dosa nami, doson biru-biru na lilui say jot do hulaw si hami uhumi sayukap ma asiasimi di hami jakon mahami gabe anak komu aladang dihalomon ho hamamate ni pargeduk alai hamubaon ni rohana do asa mangolu ibana sesama saluhut dosa dohot pangalosyon nami ala asi ni roham pahot ma asi ni rohami di hami asa martua hami manjau guarmi asa sude nahula hami pangalaho dohot pikiran nami tau hasangapon di guarmu nabadiai amen baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa tangihon maahu hamu akka na mangehay hatigoran akka na mangalului Jahoba pabereng-bereng hamuma dolok batu hapultahan muna dohot godung parsumuran na hinali haruaram munay. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tabegema kor sian paduan suara narwastu.
Kapuji Tuhata marende hita sian bukuende nomor 504 ayat 3 sahatu ayat 4. Uriani Tuhata tabegema hata ni debata dala tungolu nai baru di bagasan mingguta sadarion ima natar surat di 5 Musa bidualu ayat onom songonon ma didok disi dibaheni tama ikon radotanmu akapatik ni Jahoba debatam asa marparange ho di akadalanna marhabiaran mida ibana ido saatna atong rap mangido gogo mahita tuadopan ni debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahom bartu hatami amen. Marende hita sian bukuende nomor 260 sada ayat 2 sahatu ayat 3. Dameni
Uriani tuhatta tahatindakon ma hapor siautai songon na hinatindakon ni dongata sa hapor siaon di Portibion rap mandok mahita au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na manopalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Parbadia andorang sohabubuhan ido tuhatta namanaon na bernit di pangumuman ni Silatus namate tarpajal do ibana di hau pinor silang jalatuat tu banuatoru namulak mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pe mamulak sogot tu tanoon manguhumi halat na mangolu dohok na mate au porsea ditondi Parbadia daladong sadahuria na badia uria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohok dia sesaan ni dosa dohok dihatai na mandok mulak mangolu do sogot daging ni halak nang mate dohok diangoluan na sorasuda. Amin. Tabegema Kor Sian PP GKPI pamit.
Tabegema tikting namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan mingguta sadarion. Sidang Majelis Jemaat hari Jumat tanggal 27 Mei 2025 akan dilaksanakan sidang Majelis Jemaat dengan agenda persiapan sidang umum jemaat masuk pukul 16 WIB bertempat di ruang konsistori. Untuk itu diharapkan seluruh majelis agar menghadiri sidang tersebut. Songonima tikting namasa di tonga-tonga ni huriata. Lao manomu jamita marendehita sian bukuende nomor 516 ayat sada sahatu ayat 2. Johnny Jesus Tokong Jonah Irui Magodo biru birui Siang tuata Jesus Sai lului biru biru namagoi Sai lului, mulak boani tu Jesus. Oh diara, oh Jesus, si lului namagoi, togi hona tu Jesus, nalo janama hewi. Sai lului, biru biru namagoi. Sai lului, ulat boani tu Jesus. Damen ini batana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatani debata turpu di jamita di hita di ombason tersurat do di Jehesekiel biddu 34 ayat 10 sahat abau di 16. Jehesekiel biddu 34 ayat 10 sahat 16. Tajahama marsobik-sobing. Ujahama ayat nagajil lebuas mamajaha ayat nagonok. Jehesekiel biddu 34 ayat 10 rahat sahat di 16 hujaha sian ayat 10. Ay songonoddo hatani Tuhan Jehovah idama au apala au sendiri uso sogo di bibimuku jalaluluaku nasida. Jala ahu manugihon nasida rua sian akka bangso doho pamungon nasida sian akka luat asa hubuan nasida mulak tutano nasida i lau sau maramahan nasida di atas ni akka dulu Israel di bagasan akka rua dohot di bagasan saluhut parmianan di tanoon. Au sendiri mamarmahan biru-biruku jala au pauluhon nasida ninna Tuhan Jehovah.
Olak nima sahakna tema manang judul di jamita dihita di ombason debata marmahani bangsona. Debata marmahani bangsonya. Bahasa Indonesia, Allah menggembalakan umatnya. Kalau Allah menggembalakan, gembala kita itu adalah Allah sendiri, umatnya adalah bangsa Israel. Di dalam Tuhan Yesus, Yesus adalah gembala kita yang agung. Lalu kita orang percaya adalah biru-biru di bata. Jadi ini perlu kita jelaskan sedikit tentang gembala yang agung ini. Gembala yang agung itu Tuhan Yesus sendiri. Kita ini jemaatnya, kita ini biru-biruna. Pertanyaannya sekarang yang mau kita renungkan dalam konteks ini adalah songo dia do sikap ni di bata sebagai gembala, sebagai permahan di bagasan nguluta siganupari. Songo dia do sikap ni di bata sebagai permahan di bagasan nguluta siganupari. Sebagai gembala yang agung, bagaimana sikapnya terhadap kita? Saya lihat yang pertama di sini adalah dalam konteks pembacaan kita ini, dia memperhatikan umatnya, memperhatikan dombanya, memperhatikan biru-biruna. Di parati-hati di mana do sudena biru-biruna, na denggat diula doh naroa. Contohnya kalau kita rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin bersekutu, rajin beribadah, rajin memuji Tuhan, rajin menyembah Tuhan, serius kita mengikut Tuhan, Tuhan perhatikan semuanya. Jadi tidak sia-sia contohnya Bapak Ibu seperti membuang-buang waktu kalau kita datang pertanyaan, datang kita ke gereja, datang kita beribadah, datang bersekutu, bukan sia-sia. Semua diperhatikan oleh Tuhan dan diperhitungkannya. Jadi Allah kita itu Allah yang peduli dan memperhatikan semua kehidupan kita. Di parati-hati di mana do sudena nguluta. Begitu juga yang jahat, yang bandal, yang jahat. Dia lihat semuanya. Masih kita ingat lagu kita itu ya. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang, setiap kita. Yang kamu pulase pun kita Tuhan tahu. Contohnya begini, lagi Bapak Hokbah saya sekarang Bapak Ibu semua. Lalu ada yang main handphone, ada yang main game, ada yang main Facebook, ada yang main IG atau TikTok semuanya. Tuhan lihat semua itu. Atau ada orang yang serius mendengarkan firman Allah, Tuhan lihat semua. Jadi Tuhan itu lihat semuanya. Ibrani 4 ayat 13, segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Tadi pagi saya ceritakan satu cerita begini. Ada seorang gembala, permahan, lalu digembalakan domba-domba biru-biru. Setiap dia kasih makan domba-dombanya ini, ada satu domba yang bandel. Setiap dia kasih makan selalu bandel sekali. Lalu gembala ini berpikir, apa yang mau kubuat sama dombaku ini? Kok bandel kali dia? Setiap dikasih makanan pun bandel dia, mengganggu teman-temannya. Akhirnya dia dapat hikmat. Pas dia kasih makan dombanya ini, dilihat di mana manga biru-biru naon, lalu dia ambilnya kayu di tangannya. Begitu udah mau dekat, dipukulkannya langsung paha kakinya domba itu. Langsung domba itu berdarah-darah kakinya. Sesudah berdarah-darah, tak berdaya, lalu diambilnya. Lalu sudah diambil, dikasihnya betadin, dikasihnya obat, dibalutnya dengan perban. Begitu juga besoknya, dikasihnya lagi betadin, dikasihnya lagi obat, diperbannya lagi. Sampai domba itu sembuh. Begitu sembuh domba itu sudah jinak. Sudah dekat hubungannya dengan gembala. Sudah dekat hubungannya dengan gembala, akhirnya domba itu menjadi domba yang baik. Dan dia terus mendapat perhatian daripada gembalanya. Tapi caranya bagaimana? Harus diapa dulu? Dipukul dulu. Kalau ada yang jahat, yang bandel, tidak mau berubah, tidak mau bertobat, jangan sampai dipukul Tuhan. Dulu pernah saya ceritakan di sini, ada seorang bapak di Palembang. Datanglah dia, sakit hati dia sama majelis gereja.
tak mau lagi aku datang ke gereja itu. Biar tahu pendeta itu, biar tahu sintua itu, dia bilang. Lalu aku bilang begini, Tulang, janganlah Tulang kayak gitu. Ya gereja lah, gereja tak boleh ditinggalkan Tulang, aku bilang. Tak mau lagi aku, katanya. Dan ngolah biau, lebih bagus main badminton now. Pergi dia main badminton. Hari Minggu, tidak ke gereja, lompat dia lompat, kakinya terpelekok, akhirnya dia pincang seumur hidup. Sudah pincang seumur hidup, baru dia datang ke gereja. Dia bilang, anggo huihuton na do komi bere, dagabi mekatekak biau be, alai seorang main ni, ngamekatekak biau, du mekatekak, apa nama tu Tuhan ni? Jadi kau mekatekak doa sarau tu Tuhan ni. Jadi harus dipukul dulu, jangan sampai. Kita harus mau mendengarkan seruan gembala kita. Gembala kita yang baik itu, ya dia memperhatikan semuanya. Yang baik, yang jelek, yang tidak jelek, pokoknya semuanya diperhatikan. Yang di dalam otak kita ini pun dia tahu. Janganlah contohnya begini, kita nyanyi, selidiki aku, lihat hatiku, ngahu selidiki ho inang, perbeda doho. Coba bayangkan. Jangan lagi Bapak Ibu. Kita harus berubah karena semua diperhatikan oleh Sang Gembala kita. Diperhatikan permahataido Yesus Kristus Tuhan tadi bata diperhatikan dusudina na adong di bagasan perdalanan ning uluta. Makanya kita harus berubah. Itu yang pertama, napa julu, napa dua hon. Memperhatikan sikap gembala kita, sikap ni permahani diperhatikan, memperhatikan. Yang kedua di sini apa? Napa dua hon? Mencari, mengalului. Dilului mana doakan orang tersesat, dilului mana doakan orang menyimpang, dilului betul-betul. Cuma sudah dicarinya, tapi apakah mau enggak? Mungkin kita sedang mulai menjauh, sedang menjauh dari Tuhan. Dia cari orang berdosa, dia ingatkan kita betul-betul. Banyak cara Tuhan mencari kita. Ya. Di ayat 11, sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku. Ayat 12, seperti seorang gembala mencari dombanya. Paramahan mengalului biru-biruna. Dilului mana di biru-biru. Kalau sudah jauh dicari sampai dapat. Tadi pagi saya ceritakan satu cerita di sini. Pernah dengarkan Gang Doli di Surabaya. Itu lokalisasi pelacuran. Di Gang Doli itu ada seorang perempuan pelacur. Dulunya dia rajin ke gereja, rajin sekolah minggu, rajin pemuda. Entah bagaimana jatuh ke situ. Bapak Ibu saudara, cara Tuhan menangkap dia sederhana saja. Satu hari dia lagi di kamar sendirian. Dia lihat ke atas. Waktu dia sendiri, tiba-tiba seperti ada suara mengatakan kepadanya, kenapa kau tinggalkan Tuhan? Kenapa kau di sini? Buasi di Soko. Ya kembalilah kepada Tuhan. Lalu dia berpikir, iya Tuhan. Iya, mulai dia waktu dia lihat semua itu, dia ingat masa-masa sekolah minggu dulu. Dia ingat masa-masa remaja indahnya di gereja. Lalu dia bilang begini sama Tuhan, aku mau kembali. Aku tinggalkan ini semua. Dia keluar dari situ. Dia sewa kamar, tinggal dia di pemukiman. Waktu pagi-pagi dia keluar mau beli sarapan. Rupanya di pemukiman ini orang sudah kenal dia. Mulai dilihat menjauh, semua menjauh. Ketika orang lihat menjauh semua. Lalu mulai bingung, kok menjauh semua? Bahasa madau sudi senau. Lalu mulai ibu-ibu ngomongin itu perempuan jahat itu, ini perempuan jahat itu. Jangan dekat-dekat, jaga anakmu. Mulai begitu. Hari Minggu pergi dia ke gereja seperti ini. Duduk dia. Waktu dia duduk, ada orang lihat dia, banyak kenal, menjauh. Tidak ada orang yang duduk sama dia. Sendiri dia di kursi itu. Waktu mengumpulkan persembahan
papungu pilihan, dijalankan persembahan. Lalu majelis yang mengumpulkan dikasih sampai ke dia, dimasukkannya uangnya ke kantong persembahan itu. Lalu majelis itu ambil balik uangnya. Uangmu tidak layak dikasih untuk Tuhan, katanya. Dikembalikan, ditarik, dikembalikan uangnya. Sakitnya bukan main, ya. Lalu pulang dia ke rumah, dia berpikir begini, Tuhan, aku mau berubah. Engkau insafkan saya, engkau sadarkan saya. Aku tahu kau mencari saya. Saya mau kembali kepadamu. Tapi masyarakat tidak menerima saya. Gereja tidak menerima saya. Persembahanku pun ditolak. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang mau berubah itu kita harus terima. Orang yang mau bertobat itu kita harus terima. Dia mencari orang yang berdosa. Dicarinya orang yang berdosa. Supaya orang berdosa itu kembali ke jalan Tuhan. Dilului mana doh perdosa asal mulak. Sudah dibantah. Cara Tuhan banyak mau menolong kita, membantu kita. Jadi pertama memperhatikan. Napa duahon mengalului, napa tuluhon menyelamatkan. Menyelamatkan. Ayat 12b kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan, aku akan mencari domba-dombaku dan akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Menyelamatkan. Menyelamatkan dari mana? Menyelamatkan dari dosa, menyelamatkan dari lumpur, menyelamatkan dari hal-hal yang tidak baik, diselamatkan. Gembala kita yang agung Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Dengan cara apa? Dia rela mati untuk kita. Mengganti kita orang berdosa. Supaya kita sungguh-sungguh selamat. Dia selamatkan kita dengan darahnya, dengan dirinya sendiri. Bersedia disalibkan, penuh dengan pengorbanan. Dan di pagi saya ceritakan ada seorang anak itu kedapatan mencuri di salah satu desa. Di desa itu sudah ditetapkan, manang naik senata kadapatan manakko di desa on ikut dihukum gantung. Lalu kedapatan anak muda itu mencuri, lalu diputuskan dihukum gantung. Besok jam 5 sore kita hukum gantung di sini. Lalu besoknya mulai jam 12 dia sudah dibawa ke tiang gantungan, tangannya sudah diikat. Bapak Ibu Saudara, ibunya sangat sayang kepada siapa? Sangat sayang kepada anak ini. Lalu dia berpikir, sakit kali lah hati ibuku nanti mendengarkan saya di tiang digantung. Lalu mulai dia insaf, Tuhan ampuni dosaku, saya kasihani ibuku. Lalu sudah mulai jam 4 sudah siap-siap semua. Tali sudah ditaruh di lehernya. Lalu jam 4.30 sudah standby semua. Jam 4.45 sudah siap semua. Jam 4.50 sudah siap semua. Nanti pas jam 5 bunyi lonceng seperti lonceng gereja. Begitu bunyi lonceng itu, tali gantungan ditarik. Jam 4.45 semua sudah standby. Jam 4.55, 56, 57, 58, 59. Regu untuk menarik tali sudah siap, mau menggantung. Jam 5 pas, ditunggu lonceng, tak bunyi. Ditunggu 1 menit nggak bunyi, 2 menit nggak bunyi, 3 menit nggak bunyi, 5 menit nggak bunyi, 10 menit nggak bunyi, 15 menit nggak bunyi, sampai setengah jam, standby semua, tak bunyi-bunyi. Akhirnya dilepaskan kembali semua. Biasanya ini harus dilepas, tidak jadi dihukum gantung. Tangannya dilepas, tidak jadi dihukum gantung, dibebaskan dia. Ada seseorang berpikir, kenapa tidak ada bunyi lonceng? Pergi dia ke bawah lonceng itu. Dia lihat sudah menetes darah dari atas, tetesan darah ke bawah. Dia naik ke atas, diperiksa ke atas. Waktu diperiksa ke atas, ternyata ibu anak itu naik ke atas, dia pegang itu anak lonceng itu. Sehingga ketika ditarik begini, dia pegang terus. Sehingga tangannya yang terantuk terus, tangannya yang terantuk. Lonceng itu tidak bunyi.
dia pegang anaknya terus sehingga lonceng nggak bunyi, tapi tangan ibu itu penuh dengan lumuran darah. Demi keselamatan siapa? Anaknya. Demi keselamatan kita, Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita itu gembala kita yang baik, gembala kita yang agung. Tuhan kita itu luar biasa. Bukan hanya tangannya yang bercucuran darah, semua organ tubuhnya hancur demi menyelamatkan kita. Jadi hargai pengorbanan Tuhan Yesus. Dia sudah menyelamatkan kita, dia sudah berjuang untuk kita, dia sangat mengasihi kita. Yohanes katakan apa? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi sebagai gembala yang baik, songo parmahan na burjui mana di parati-hati honi mana do biru-biruna. Songo parmahan na burjui mana di lulu mana do biru-biruna. Songo parmahan na burjui mana di selamat toni mana do biru-biruna. Jadi dia adalah gembala yang baik, dia memperhatikan kehidupan kita. Gembala yang baik mencari kita, gembala yang baik menyelamatkan kita. Dan yang terakhir, yang keempat, menuntun kita ke jalan yang benar. Menggembalakan kita, tujapalan na lumomak. Itu gembala yang baik, bukan ke tempat yang tidak baik. Dituntunnya kita ke tempat ke rumput yang hijau. Ditolongnya kita, dibantunya kita. Sebagai gembala yang baik, dia menggembalakan kita. Tugas gembala itu menyediakan makanan bagi domba-dombanya. Dia tuntun domba-dombanya. Biru-biru dibuat tujapalan lalu memak ke rumput yang hijau. Supaya tidak mati kelaparan. Supaya tidak susah. Dia tolong, dia bantu, dikasihi semuanya. Tadi pagi saya ceritakan satu cerita di sini. Ada seorang penginjil, istilah saya penginjil ini penginjil tanpa lembaga. Maksudnya begini, penginjil tanpa lembaga ini dia tidak diutus gereja, dia tidak diutus yayasan, tidak diutus badan sending. Jadi dia berinisiatif sendiri akan menginjili orang-orang. Jadi biaya hidupnya hanya bergantung sama siapa? Sama Tuhan. Tidak ada yang mensupport dia, menggaji dia. Dia bergantung sama Tuhan. Tapi dia semangat terus. Pada suatu hari penginjil ini mau pergi ke gereja, uangnya tidak ada untuk persembahan. Begitu dia keluar dari rumahnya, dia nyanyi di jalan pelan-pelan. Lagunya begini. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Dia nyanyi pelan-pelan, jalan dia. Mau ke gereja tidak ada uang persembahan. Tiba-tiba dia menemukan uang 100.000. Senang kali dia. Dia jalan lagi, dia ditukarkan uang ini, bisa dipakainya sebagian untuk persembahannya, sebagian untuk kebutuhannya. Besoknya anak muda ini, rupanya lagu yang tadi, lagu Pertolonganmu begitu ajaib, itu lagu favorit dia. Pagi, siang, sore, malam, itu aja dinyanyikannya. Pertolonganmu begitu ajaib, terus dinyanyikannya. Lalu besoknya dia mau penginjilan, mau pergi. Uang dia hanya ada untuk ongkos pulang pergi. Jadi kalau istilah kita di Medan, 1 kali angkot, pulangnya nanti. Naiklah dia ke angkot itu. Begitu naik dikasihnya ongkosnya. Lalu turun dia, jalan dia 100 meter, uang dia tinggal ongkos pulang. Tiba-tiba ada pengemis. Minta-minta, hati dia mau memberi. Tapi uang hanya ongkos pulang. Dia bilang, enggak, lewat aja dia, ditinggalkannya. Sudah 100 meter, suara kata, kasih itu pengemis, kasih itu uangmu itu. Balik lagi dia, dikasihnya itu uangnya. Ongkos dia enggak ada lagi pulang. Habis. Melayani dia di sekitar situ, penginjilan di situ, mau pulang. Baru dia ingat, ongkos tidak ada, bagaimana? Tapi pasti Tuhan tolong dalam hatinya. Dia naik di stop mobilnya, naik dia. Sambil jalan mobil itu, di pelan-pelan dalam hati dia nyanyi. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku.
Dia nyanyi pelan-pelan sampai di tempat. Dia bilang, "Bang, stop bang," katanya. Dia lalu begitu stop mobilnya, langsung kondekturnya bilang begini, "Abang silakan turun, sudah ada tadi yang kasih ongkos abang," katanya. Rupanya ada yang kenal dia. Langsung dia semangat sekali. Puji Tuhan, tidak dipermalukan. Dia nyanyi lagi, "Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku." Pada suatu hari, penginjil ini kehabisan uang. Makanan pun tidak ada, hanya sarapan pagi. Makan siang tidak ada lagi. Lalu apa yang terjadi? Dia berdoa mulai jam 7 pagi sampai jam 11. Enggak ada. Jam 11 siang, tiba-tiba ada seorang bapak mengetuk pintu rumahnya. Pak, tolong, dibuka pintu. Kenapa Pak? Kenapa katanya? "Tolong ke rumahku dulu sebentar, anakku sakit Pak, tolong doakan," katanya. Lalu dia pergi ke rumah bapak itu. Dilihatnya anaknya, didoakannya. Setengah jam dia di situ, sudah agak tenang anaknya, lalu dia mau pulang. Waktu dia mau pulang, diantar ke pintu. Sampai di pintu, tunggu dulu Pak, kata pemilik tuan rumah, bapak itu. "Duduk dulu Bapak sebentar, ada mau kukasih sama Bapak." Lalu pergi bapak itu ke kamar. Sekitar 10 menit, datang keluar dia dari kamar, dia bawa selembar cek inang. Dia lihat di cek itu angka nolnya banyak kali. Lalu dilihatnya di depan angka 5. Jumlahnya berapa? 500 juta. Hah? 500 juta? Dia pikir. "Makasih Pak ya," dia bilang, langsung pergi dia. 5 menit jalan dia, bukanya lagi. Betulnya 500 juta, dia bukanya lagi. 500 juta. Sampai di rumah dia buka lagi 500 juta. Nyanyilah dia. "Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku." Dia yakin gembala yang baik itu akan mencukupkan kebutuhannya. Gembala yang baik itu setia kepadanya. Gembala yang baik itu memperhatikan dia. Gembala yang baik itu mencari dia. Gembala yang baik itu menyelamatkan dia. Gembala yang baik itu menuntun dia ke tempat yang baik, mencukupkan kebutuhannya. Yakinkan dirimu, percaya kepada Tuhan bahwa Yesus gembala kita yang baik. Dia peduli kepada kita masing-masing. Dia tahu kita siapa kita. Mari kita makin serius, makin sungguh-sungguh mengikut Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. Amin. Di bata Jehovah amanami nama bangsa di Banu Gijang. Mau lihat tema Tuhan di siala asi doa tolong ni roham. Nunga tolhas tuhami hatami. Apeho mai tu galup hami marsana sadabi. Asa boy hulahu kami, asa hujako kami ho Yesus gabi si palua. Mau lihat tema di ho Tuhan, ala rela doho mate humoko pami, menggembalakan kami, membimbing kami, patuduho japalan na lumoma di hami, pasu-pasu mahami sudina adong dison, di merekodo sudina hami na pungu dison. Mungkin ada tentangan, persoalan, pergumulan, kesulitan, kendala-kendala na sedang huadupi hami di bagasan ulu namis pribadi lepas pribadi. Apakah itu masalah keluarga, masalah suami, masalah istri, masalah menantu, masalah anak, masalah studi, masalah pekerjaan. Tuhodo pasahat kami, leoma Tuhan jalan keluar di kami, pasu-pasu mahami, apeho tangamu dan badiai, mamasu-masu kami saluhuna. Marhiti-hiti gua benenakmu Tuhan Yesus Tuhan nami. Amin. Tapara di edeta sian nomor buku ede 475. Seorang ditiki Dunjung panggil susu haki Tondinam hanga cariha Terbaik marlas di
tu magiona 소랑이 tinggi Nujumpang Yesus Tuhanki Toni nama gajariau Terbang berlas di rohau Sorangi tinggi Nujumpang Yesus Tuhanki Hatani di bata namenda sabi hita lau pasahatu piliata genuk mana ni oja ni rohana unang masian muruk manang sian naso terjua ai dihaulongi di bata do naras roha mangalehon alai marhuaso do di bata mangusehon saluhutna asiasi tu hamu asasandok tuk situtudi hamu jalan marlubi-lubi hamu lau patupahon saluhut ulaun nadinggan. Pasaha mapiliata tu di bata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di badua kijang di parhatopot rohanami do sian uduk ni rohanami hodo mualina saudi basa na maulitus di sonhup pasahatami pilihan hamuliation nami tuho sejalo may jala pasu-pasu pilihan namion asa gabi dalam panidangion parsaoran dohot ulaon asini roha di huriyamon bahe mangulu nami gabi pilihan na hobar tulamon roham jala parsidohot ibagasan parohaon haray jommu
holong hasitongan, tohot hadameommu, bisandok papatibion, buhay marohanami mabihiti-hito tondim, asasetok-tok kami madok mauliati Tuho, di bagasang kuar ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliaman namin na di benua gijang, saya pinapabelia magwaramu, saya roma harajamu, saya sauk malaman roham, di benua tongosong na di benua gijang, lehom madihami sederion, hangulua siapari, saya sama dosa nami, song nahami manesa dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami tugihon tu pangunjunan, palua mahami siam pangadu. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho, jala di parsorah madamena tuton dimunabi.